Menyusui, menyusui itu adalah salah satu hal untuk mendukung nutrisi ya pada bayi baru lahir, di mana nutrisi yang tercukupi itu istilahnya menunjang tumbuh kembang yang optimal. Nah, tapi mungkin di sini Anda yang kuliah fisiologis menyusuinya belum ya, Dek ya? Ini kan soalnya sudah masalahnya soalnya. Belum ya? Belum, Kan dokter. ada dua topik ya yang menyusui itu. Ada kuliah yang menyusui secara fisiologis, kayaknya dokter Pertiwi yang akan memberikan, sama ini adalah masalahnya. Oke, enggak apa-apa, Bismillah nanti coba kalau misalkan ada hal-hal yang fisiologis yang bisa saya singgung, nanti saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita belajar tentang masalah dalam menyusui ya. Ini mungkin untuk saat ini bisa Anda aplikasikan pada keluarga, ya pengetahuan ini. Misalkan kamu punya kakak, punya sepupu, punya tetangga, ya, yang mungkin kamu bisa dengan pengetahuan ini nanti kamu bisa memberikan edukasi ya. Oke, next. Yang pegang slide boleh di next. Baik, dokter, sebentar ya. Iya, yuk, siapa yang pegang slide? Sudahkah? Belum? Sepertinya saya belum melihat tampilan slide di layar, Dek. Sampun, dokter. Ya, ya. Ini slide berikutnya ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang masalah menyusui, sebenarnya itu adalah terkait dengan beberapa kondisi umum payudara yang menyebabkan bayi itu sulit untuk menyusu ke ibunya, kan gitu ya. Nah, itu ada empat ya. Kalau kita jabarkan ada empat hal yang paling sering menyebabkan kesulitan menyusui. Yang pertama adalah adanya puting datar atau terbenam. Nama lainnya adalah inverted nipple atau putingnya besar atau panjang. Kemudian yang kedua adalah adanya payudara bengkak ya atau breast engorgement. Kemudian yang ketiga adalah adanya saluran ASI yang tersumbat sehingga nantinya bisa menyebabkan suatu kondisi yang dinamakan mastitis. Kemudian yang keempat adalah adanya puting lecet dan retak atau cracked nipple. Jadi empat hal ini yang paling sering menyebabkan adanya masalah pada ibu menyusui ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Coba kita lihat dulu. Next. Nah, ini adalah berbagai bentuk payudara ya. Jadi payudara semua manusia itu nggak sama ya, Dek. Jadi dalam bentuk artian dari apa namanya jaringan lemaknya, dari struktur anatominya, dari struktur puting, areola, badan payudara itu semuanya tidak sama. Jadi di sini ada kalau kita lihat gambar yang paling atas itu tidak simetris ya antara payudara kanan sama payudara kiri. Kalau yang kedua itu terlihat badan payudaranya lebih kecil tetapi areolanya lebih besar. Kalau yang ketiga terlihat areolanya dan putingnya lebih kecil di mana di situ putingnya inverted ya, dia masuk ke dalam ya. Terus kemudian dia juga ada badan payudaranya apa namanya lebih besar dibandingkan area areola dan putingnya. Jadi kayak seperti tidak proporsional. Jadi ini adalah berbagai bentuk macam payudara. Apakah ini payudaranya ada kelainan? Sebenarnya tidak ya. Tetapi memang secara anatomikal payudara itu dia berbagai macam bentuknya ya. Cuman kalau yang gambar yang paling bawah itu adalah contoh gambaran dari inverted nipple atau puting yang terbenam ya. Oke, next. Nah, begitu juga dengan puting ya. Jadi puting yang ada di payudara itu bermacam-macam. Kalau normal gambarnya seperti yang pertama ini. Kemudian kalau dia pendek itu dia ada yang seperti gambar yang kedua. Jadi dia pendek seperti tidak terlihat. Kalau panjang ya berarti dia terlalu menonjol. Itu adalah panjang. Kalau yang inverted dia ke dalam ya. Jadi normal nipple itu seperti ini ya gambarannya kalau tampak dari samping. Flat nipple itu berarti dia datar. Kalau inverted dia masuk.
Nah, yang harus kita lakukan adalah juga memeriksa kelenturan dari puting susu ya. Jadi dari puting susu dari ibu menyusui itu kita periksa kelenturannya. Ya, bagaimana supaya dia lentur? Coba kita periksa apakah mudah ditarik atau tidak. Biasanya kalau kita meriksa kita tidak pegang payudara ibu ya, kita menggunakan manekin ya, manekin payudara. Kemudian ibunya itu memeriksa sendiri. Jadi ibunya diajarkan untuk memeriksa ya, seperti memeriksa kelenturan puting, memeriksa kondisi payudara itu ibunya diajari ya. Terus kemudian di sini jadi puting lentur itu dia ada mudah tertarik ya. Kemudian kalau misalkan tertarik sedikit dia itu menjadi kurang lentur. Kemudian kalau misalkan dia masuk ke dalam tadi ya, dia pastinya tidak lentur ya. Puting yang masuk ke dalam atau inverted itu adalah puting yang tidak lentur. Nah, kelenturan atau protaktilitas payudara ini lebih penting daripada bentuknya sebenarnya. Karena nantinya untuk menyusui itu bentuk payudara maupun bentuk puting itu tidak mempengaruhi dalam menyusui, tetapi lebih ke kelenturan, kemudian dia tidak keras sekali dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang kita utamakan ya dibandingkan bentuknya. Next, boleh di slide. Nah, ini adalah fisiologis untuk posisi menyusui yang benar, juga perlekatan menyusui yang baik. Ini nanti kalau yang di menyusui yang fisiologis, kuliah yang menyusui fisiologis akan dibahas ya. Jadi di sini posisi menyusui itu ya, kalau misalkan nanti mungkin akan ada skillnya tapi tidak di blok ini sih skillnya ya. Kayaknya bloknya lebih atas lagi, nanti Anda akan diajari skill manajemen menyusui. Cuman teorinya dulu di blok tumbuh kembang. Nah, di sini posisi menyusui itu adalah seluruh badan bayi tersanggah dengan baik. Jadi, ibu yang menyusui bayinya itu harus menyanggah badan bayinya itu semuanya dengan baik. Lehernya disanggah, pinggulnya disanggah, ya, bahunya juga harus disanggah. Jadi dia harus disanggah dengan baik karena kan bayi itu paling kan panjangnya sepanjang tangan kita ya kalau bayi baru lahir ya, bayi baru lahir. Kemudian kepala sama badannya itu lurus ya dalam satu garis lurus. Berarti semua harus menghadap ke ibu. Jadi bayi itu posisinya kalau digendong semuanya harus menghadap ke ibu. Tidak boleh kepalanya saja yang menghadap ke payudara tapi badannya tidak ya. Itu membuat tidak nyaman. Nah, terus kemudian bayi itu harus menghadap ke dada ibunya dan bayi akan apa namanya melekat ya atau dekat ke ibunya. Itu adalah posisi yang baik ya untuk menyusui. Jadi posisi yang baik ini nantinya akan membuat perlekatan baik dan juga akan mengurangi masalah dalam menyusui. Jadi saya sebutkan ulang kembali. Posisi menyusui yang benar itu adalah ada 4. Yang pertama, seluruh badan bayi tersanggah dengan baik. Jangan hanya leher sama bahunya saja. Kemudian kepala dan tubuh bayi itu lurus ya, satu garis, tidak kepalanya miring, badannya lurus, tidak begitu. Kemudian bayi semuanya badannya itu menghadap ke dada ibu dan bayi itu dekat ke ibunya. Dekat ke ibunya ini maksudnya dia nempel juga ke perut ibunya ya. Jadi harus seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat perlekatan menyusui yang baik itu yang seperti apa? Ya, ini singkatannya adalah amubida. Amubida itu A-nya areola, mu-nya itu mulut ya, apa namanya B-nya itu bibir, D-nya itu dagu. Singkatannya seperti itu. Amubida. Jadi jembatan keledainya seperti itu. A, areola. Areolanya itu kalau dia bayi itu melekat dengan baik seperti gambar ini, dia akan lebih banyak daerah gelap atau areola yang terlihat di atas mulut dibandingkan di bawah mulut. Jadi yang terlihat area gelap di sepanjang payudara atau kita sebut areola itu harus lebih banyak terlihat di area atas mulut dibandingkan mulut bagian bawah. Itu A-nya. Mu-nya adalah mulut. Mulutnya harus terbuka lebar. B, bibir. Ya, B-nya itu bibir. Bibir bawah itu terlipat ke arah luar. Kalau katanya orang Jawa itu doer. Kamu tahu bibir doer ya? Bibir doer itu bibir bawahnya itu terlipat kayak, jadi kayak gitu ya. Jadi dia terlipat ke bawah. Jadi dia ke arah luar ya. Terus kemudian danya itu dagu. Dagunya harus menyentuh payudara. Jadi dagu bayi itu yang benar harus menyentuh payudara. Kalau dia ada jeda antara dagu bayi sama payudara ibu, biasanya akan membuat perlekatannya tidak baik. Kalau perlekatannya tidak baik, akan menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, yang paling sering adalah puting lecet atau puting retak. Jadi akibat perlekatan yang tidak baik tadi, itu akan terjadi nyeri dan kerusakan pada puting.
di mana putingnya bisa lecet atau retak. Sehingga kalau puting lecet atau retak, efeknya apa? Kan itu sakit ya, Dek. Kalau misalkan putingnya lecet, itu kan sakit kayak kita luka. Nah, kalau kita luka itu kan jadi sakit. Kalau sakit akhirnya ibunya jadi malas menyusui bayinya. Ya, jadi akhirnya malas menyusui bayinya. Kalau malas menyusui bayinya atau mungkin kalau menyusui bayinya terlalu sakit ibunya, jadi akhirnya bayinya kan menghisap tidak baik ya, sehingga ASI yang dikeluarkan tidak efektif. Nah, karena ASI yang dikeluarkan ini tidak efektif, akhirnya payudaranya jadi bengkak. Nah, payudara yang bengkak ini membuat bayi jadi tidak nyaman untuk menyusu karena terlalu keras payudaranya. Sehingga kalau bayi tidak nyaman menyusu, akhirnya pasokan ASINya akan berkurang karena yang dikeluarkan jadi nggak efektif. Ya, bayi tidak bisa mengeluarkan ASI dengan efektif. ASINya banyak di dalam payudara, tetapi dia nggak bisa keluarkan itu. Nah, akhirnya apa? Bayi tidak puas ya, ingin menyusu lebih lama. Akhirnya bayinya frustasi gitu ya. Nah, karena payudara akhirnya kurang memproduksi ASI, di mana ASI tersebut tidak bisa dikeluarkan dengan baik, akhirnya produksinya kan juga menurun. Ya, sehingga nantinya bayinya akan jadi menolak menyusu. Kalau bayinya menolak menyusu, efeknya adalah berat badan bayi jadi tidak naik dengan optimal. Jadi ini adalah efek domino yang dihasilkan dari perlekatan bayi yang tidak baik gitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang tidak jelas, Anda boleh langsung bertanya ya. Jadi tidak usah ditanya di akhir, mungkin kamu langsung bilang, dok saya ada yang nggak jelas atau mungkin diulangi lagi penjelasannya dan lain sebagainya ya. Boleh kamu bilang. Next, yuk. Boleh di next? Halo? Yang pegang slide siapa ya? Sampun di slide dokter. Oh ya, udah. Udah, ini baru berganti. Kayaknya ada delay, ada jeda. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tadi kan masalah yang pertama adalah puting datar ya. Jadi tadi masalah pertamanya adalah puting datar atau puting terbenam. Jadi flat nipple atau inverted nipple. Nah, sebenarnya kalau untuk puting datar atau terbenam, ini pada saat ibunya hamil, itu nggak usah dilakukan perawatan apapun, karena itu tidak akan memperbaiki sebenarnya. Mau dipompa-pompa putingnya, mau dipijat, mau diapa, dia nggak akan memperbaiki. Karena itu elastisitas dari payudara itu baru terbentuk nantinya setelah bayinya lahir. Nah, bagaimana segera setelah lahir? Ketika ada ibunya merasa nggak pede karena putingnya datar, putingnya terbenam, takutnya nanti anaknya nggak dapat ASI yang cukup. Yang pertama sebagai dokter kita bisa memberikan konseling dengan membangun kepercayaan diri ibu, ya. Kemudian kita berikan semangat bahwa ibunya tetap bisa menyusui dengan kondisi puting datar dan terbenam, dan nanti kondisi itu akan semakin membaik dengan bayinya sudah pintar menyusu pada ibunya. Nah, kemudian kita juga bisa menjelaskan nih sebagai dokter bahwa sebenarnya bayi itu menghisap payudara, bukan menghisap puting. Jadi bayi menyusu itu tidak menyusu pada puting, tetapi menyusu pada payudara. Kemudian kita boleh memberikan kesempatan bayi itu untuk menjelajahi payudara dalam artian ada kontak kulit ke kulit. Jadi bayinya itu nggak usah pakai baju, Anda tempelkan ke dada ibu. Nah, ketika Anda tempelkan ke dada ibu, maka nanti bayi itu akan mengeksplor dari area payudara. Dia itu cukup pintar karena dia kan ada rangsang bau ya. Kemudian dia bantu ibu untuk bisa mengatur posisi bayi ke payudara dengan benar. Ya tadi ya mengajarkan posisi sama mengajarkan perlekatan. Kemudian juga bisa mengajari berbagai posisi. Misalkan posisinya itu di bawah lengan ya. Jadi menyusunya kan pernah tahu American football. American football itu cara bawa bolanya kan di apa namanya dia dianu di bawah ketiak ya. Jadi kayak misalkan dia di bawah lengannya bolanya ya. Terus kemudian dia apa namanya bayinya itu jadi kepalanya itu ada di payudara, kakinya ada di belakang di punggung kita. Jadi posisinya dia seperti membawa bola di American football. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian, nah dengan posisi itu biasanya bayi akan lebih bisa melekat pada ibu yang putingnya datar atau terbenam. Kemudian kita juga bisa membantu ibu agar puting ibu itu bisa lebih menonjol ya. Bisa menggunakan pompa, bisa pakai nipple puller atau bisa menggunakan jarum suntik yang kita modifikasi ya.
Nah, untuk pekan pertama atau pekan kedua setelah melahirkan, jadi minggu pertama atau minggu kedua, kalau misalkan masih terdapat puting datar dan bayinya masih kesulitan menyusu, maka ASInya boleh diperah. Tapi nanti diberikan dengan cangkir, bukan dengan dot, atau mungkin dengan pipet, ya. Kemudian nantinya ASI ASI perah itu kita masukkan ke dalam mulut bayi. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh alat suntik yang kita modifikasi untuk apa namanya mengatasi puting terbenam, ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti tahu kan jarum suntik ya, Dek, itu kita pakai jarum suntik 10 atau 20 cc. Kemudian nantinya jarum suntik itu kita ambil jarumnya, apa namanya suntikan itu kita ambil jarumnya, tinggal spetnya doang. Habis itu spetnya itu seperti langkah satu itu dipotong di bagian depan. Kemudian apa namanya ujung dari yang terpotong tadi itu kita masukkan dengan alat penghisap yang di bagian belakang. Jadi bagian belakang yang biasanya untuk aspirasi itu kita masukkan ke bagian depan yang sudah dipotong. Baru setelah itu ibunya akan menghisap, apa namanya ibunya akan belajar untuk memompa puting yang tenggelam tadi atau puting yang datar tadi. Jadi seperti bagian gambar 2 itu adalah bagian penyedot yang dipasang dari depan sudah posisinya seperti ini ya. Ini berarti sudah spet yang kita modifikasi. Kemudian kita ajarkan ibu untuk menarik ya. Jadi nipple pullernya untuk menarik puting itu seperti ini. Nah, posisinya seperti itu. Jadi ini dikerjakan oleh ibu ya, bukan dikerjakan oleh dokternya. Karena kalau dikerjakan oleh dokternya kita nggak ngerti nih kekuatan seberapa yang membuat ibu ini nggak nyaman. Kalau dia sendiri yang kerjain, kan dia tahu nih, oh kalau sudah ditarik sekian jadi nggak nyaman, putingnya jadi sakit, misalkan seperti itu. Jadi memang kita mengajarkan ke pasien ya. Kita memakai manekin. Oke, next. Nah, ini adalah nipple puller ya. Kalau ini adalah untuk apa namanya istilahnya untuk menarik puting yang terbenam atau datar tadi, tetapi ini yang sudah jadi ya, yang sudah pabrikan. Ini bisa dibeli di baby shop atau di apotek-apotek, di mana ini namanya nipple puller. Jadi kalau kita lihat payudara yang putingnya itu terbenam adalah seperti ini bisa ditarik menggunakan nipple puller ini. Jadi prinsip kerjanya sebenarnya sama seperti spet tadi, tetapi kalau ini kita beli, harganya ya pasti lebih mahal ya dibandingkan spet ya. Cuman ini kita sudah tidak memodifikasi. Bagi orang awam mungkin yang tidak tahu cara penggunaan spet modifikasi ya bisa disarankan untuk beli nipple puller ini aja ya. Oke, next. Nah, terus kemudian ini adalah cara pemberian susu ya ketika bayi itu masih kesulitan untuk menyusu pada ibunya karena mungkin putingnya tenggelam atau datar. Jadi kalau Anda lihat di sini gambar yang paling kiri ini adalah gambar pasien kami ya. Ini gambar real ya pada saat kami melakukan operasi sesar. Terus kemudian si ibu ini dia menyusui bayinya. Jadi ini namanya skin to skin kontak kita lakukan pada saat kita setelah ibu itu melahirkan ya. Ini adalah inisiasi awal untuk bayinya bisa mengetahui bagaimana cara menyusu. Atau kalau tidak, kita berikan cara yang atas ini yang ada jarum suntik ada spuit ini dengan selang. Ini adalah cara SNS atau supplementary nursing system. Cara itu sama dengan cara yang di bawah. Jadi ini yang ada dari botol susu itu dipotong sedikit dot-dotnya untuk apa? Untuk jalan supaya selang ini bisa masuk. Ya, kenapa kok nggak pakai dot? Karena dengan pakai dot itu akan mengurangi refleks hisap. Jadi memang media pemberian ASI perah itu tidak kita lakukan dengan menggunakan dot sebisa mungkin. Kenapa? Karena dot itu akan merusak refleks hisap dari bayi. Sehingga kalau nanti refleks hisap bayi itu rusak atau dia menurun, ya istilahnya seperti itu, bayinya belum pintar nyusu ke ibunya, refleks hisapnya menurun, maka akan terjadi bingung puting. Kalau Anda mungkin pernah mendengar hal tersebut. Nah, kalau dia bingung puting, efeknya adalah sama ya, seperti tadi produksi ASI akan berkurang karena bayinya kan nggak bisa mengeluarkan ASI dengan baik. Sehingga terjadi sumbatan, terjadi mastitis, dan lain sebagainya.
ya. Kemudian gambar yang paling kanan ini adalah penggunaan cup feeder. Jadi ini dengan gelas tadi. Ini adalah memberikan ASI perah dengan media cup feeder. Jadi nanti bayinya jilat-jilat kayak kucing gitu ya. Cara minumkannya ini bukan dituang ya, bukan dituang kayak kita minum, bukan. Tapi ini jilat-jilat nanti bayinya kayak kucing. Oke, next. Nah, sekarang masalah yang berikutnya adalah masih masalah tentang puting. Kalau tadi datar dan terbenam, sekarang yang nomor satu itu adalah masalah putingnya besar. Kalau Anda lihat, bayinya kan kecil, tapi putingnya di sini besar ya. Putingnya besar sehingga bayinya ini akan juga kesulitan untuk memasukkan puting ibu ini ke dalam mulutnya. Walaupun memang menyusu itu tidak dari payudara, tetapi dengan kondisi puting yang besar seperti ini, bayi juga akan kesulitan untuk melekat ke payudara. Kemudian gambar dua, ini adalah puting yang panjang. Jadi ini puting yang panjang sehingga kalau Anda lihat, nah, gambar dua ini dagunya nempel nggak ke payudara ibu? Nggak kan? Ya. Jadi padahal tadi salah satu perlekatan yang baik adalah dagu bayi itu harus menempel ke payudara ibu. Sehingga kalau misalkan nanti ini terjadi puting panjang seperti ini, kira-kira bayinya kan tidak bisa melakukan perlekatan yang baik. Karena tidak bisa melakukan perlekatan yang baik, ini biasanya efeknya putingnya itu jadi lecet biasanya. Kalau putingnya lecet, ibunya kesakitan, dia malah mau nyusuin itu malah males, istilahnya kayak karena dia trauma putingnya sakit, ya jadinya efeknya produksi ASI jadi turun, ya. Oke, next. Nah, puting besar fibrosa tadi adalah bagaimana kita mengatasinya. Yang pertama kita bantu ya bayi untuk membuka mulut selebar mungkin agar dia bisa melekat dengan baik ke ibu. Kemudian biarkan bayi dalam kontak kulit ke kulit dan akan menemukan sendiri posisi dari puting ibu. Kemudian coba posisi lain, misalkan ibu di atas bayi. Jadi ibu di atas bayi itu maksudnya menyusui dengan tiduran. Jadi ibunya dengan tidur, kemudian bayinya ada di atas apa namanya ininya, di atas badannya, atau posisi di bawah lengan tadi. Kemudian perah ASI dan beri minum bayi dengan cangkir sampai mulutnya bertambah lebih besar sehingga dia bisa menyesuaikan dengan ukuran puting. Ini adalah cara-cara untuk membantu bayi yang puting ibunya itu besar ya. Oke, next. Nah, ini adalah gambar masalah payudara yang berikutnya adalah masalah payudara penuh. Gambar satu ini adalah masalah payudara penuh. Kalau Anda lihat, payudara penuh ini penuhnya adalah di kedua payudara ya. Jadi kalau dibilang payudara penuh, dia pasti simetris. Karena dia keduanya penuh seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat secara detail lagi, payudara yang sebelah kiri ya, kirinya ibu ya, payudara kiri ibu itu ada titik putih ya, berarti di payudara yang penuh ini masih ada tetesan ASI yang keluar ya. Beda sama payudara yang bengkak. Biasanya kalau payudara bengkak, ini nomor dua ya, itu terlihat batasnya tegas. Kemudian payudaranya ini terlihat tegang ya, jadi dia tegang. Kalau ini kan masih terlihat lembek yang nomor satu ya. Kemudian di sini ada kulitnya mengkilap, akhirnya karena dia itu terlalu bengkak, membuat puting yang mungkin tadinya itu biasa aja atau normal, jadi akhirnya datar putingnya ya. Jadi ini adalah cara ciri-ciri dari payudara bengkak. Payudara bengkak itu terlihat batasnya tegas, kemudian payudara terlihat tegang, ya, terus kemudian kulitnya itu mengkilap, putingnya datar, ya. Oke, next. Ayo, di next dulu. Slide-nya udah berganti nggak di Anda? Kok di saya belum berganti ya? Ampun, dokter. Nah, ini dia baru baru ganti. Berarti ada delay ya di sini. Nah, ini apa sih perbedaan payudara penuh sama payudara bengkak? Payudara penuh yang gambar satu tadi ya, payudara bengkak yang gambar berikutnya. Payudara penuh itu dia sifatnya kalau dipegang atau dipalpasi itu terasa lebih hangat ya. Jadi terasa lebih hangat. Kemudian terasa berat, keras, tetapi ASI masih mengalir ya. Jadi masih ada tetesan ASI. Kemudian ibunya tidak mengalami demam. Itu adalah ciri khas dari payudara yang penuh. Tetapi kalau misalkan itu payudara yang bengkak, maka ibunya akan merasakan nyeri atau sakit. Kemudian payudaranya itu akan terlihat edem. Edem itu bengkak ya. Kemudian akan teraba keras ya, terutama di daerah puting, dia akan terjadi apa namanya area yang mengkilat ya, kemerahan dan melebar.
Kemudian di sini kalau payudaranya bengkak, ASI-nya itu nggak akan mengalir ya, nggak bisa netes karena dia udah bengkak, bukan penuh. Sehingga di sini tidak ada aliran ASI atau tidak ada tetesan ASI dan ibunya biasanya mengalami demam. Jadi kalau misalkan sudah ada mengalami demam ibunya itu berarti bukan payudara penuh ya, tetapi payudara bengkak. Demamnya itu akan terjadi selama 24 jam. Jadi selama 24 jam saja, habis itu demamnya mereda. Kalau nantinya payudara yang bengkak itu sudah disusukan kepada bayi atau mungkin dipompa. Tetapi sebenarnya tidak disarankan untuk memompa payudara yang bengkak. Lebih tepatnya itu adalah dilakukan pemerahan. Jadi memerah itu dengan tangan. Kalau memompa dengan alat ya, dengan alat pompa. Oke, boleh di next berikutnya? Ya, penyebabnya apa sih dan bagaimana pencegahan payudara yang bengkak tadi? Payudara bengkak itu penyebabnya ada beberapa. Contohnya misalkan ASI ibunya itu terlalu berlimpah, tapi yang mengeluarkan atau bayinya itu menyusunya kurang kuat, misalkan seperti itu. Atau mungkin terlambat memulai menyusui. Jadi misalkan kalau habis lahiran, biasanya itu kan masih nggak langsung ketemu bayinya. Nah, itu kalau misalkan terlambat memulai menyusui, misalkan bayinya itu dirawat di ruang NICU, ibunya belum menyusui langsung, tapi juga tidak mengeluarkan ASI-nya, maka itu bisa juga menyebabkan payudaranya bengkak. Jadi dia terlambat memulai menyusui. Atau masalah perlekatan yang kurang baik, yang tadi saya bilang ya, amobida tadi, perlekatan yang kurang baik. Atau ibunya mungkin jarang menyusui, sehingga jarang ASI-nya itu dikosongkan. Atau mungkin di situ ada pembatasan atau jarak menyusui. Misalkan, oh ibunya baru mau menyusui bayinya itu 3 jam sekali, misalkan kayak gitu. Itu enggak usah ya, enggak boleh. Jadi yang memang kalau bayinya apa namanya lapar ya cepat susuin, bayi lapar cepat susuin seperti itu. Jadi enggak ada pembatasan untuk menyusui ya, tidak ada pembatasan interval maupun durasi menyusui. Pokoknya bayi lapar ya susuin, bayi kenyang ya udah selesaiin gitu aja. Kemudian pencegahannya bagaimana? Ya harus segera mulai menyusui ya, segera persalinan. Jadi nanti kalau misalkan ada pasien kita atau mungkin keluarga kita itu setelah bersalin, maka kita sebaiknya juga harus segera mengedukasi untuk dia segera menyusui bayinya. Habis itu memastikan bahwa perlekatan menyusuinya sudah baik, ya sudah benar. Karena kalau enggak memang akan menyebabkan payudara bengkak. Kemudian mendorong ibu untuk menyusui bayi tanpa dijadwal tadi. Jadi nggak usah ada jadwal. Oh, jam 8 baru nyusui, jam 10 nanti nyusui lagi, jam 12 nggak usah kayak gitu ya. Jadi ada tanda-tanda lapar bayi, susuin aja. Oke, next. Nah, penanganan payudara bengkak tadi itu sebenarnya jangan mengistirahatkan payudara. Semakin payudara itu diistirahatkan, maka bengkaknya tidak akan teratasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau bayinya mampu menghisap, maka sering-seringlah disusui. Ya, bantu bayinya itu bisa mendapatkan posisi menyusui yang nyaman juga perlekatannya. Tapi kalau bayinya belum mampu menghisap, misalkan contohnya bayi prematur ya, dia hisapannya belum baik. Atau mungkin dia bayi yang dirawat di NICU. Maka apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita edukasi untuk memerah ASI dengan tangan atau memompa dengan pompa, yang tadi seperti saya bilang. Kemudian sebelum menyusui ya, kita wajib untuk merangsang refleks oksitosin. Refleks oksitosin ini adalah kita nanti di fisiologi menyusui akan dijelaskan bahwa oksitosin ini adalah hormon yang terkait dengan pengeluaran ASI. Jadi akan ada dua hormon, Dek, yang bersangkutan dengan proses menyusui. Yang pertama adalah prolaktin. Prolaktin ini adalah hormon yang terkait dengan produksi ASI. Jadi produksi ASI itu yang mengeluarkan adalah prolaktin yang bekerja. Tapi kalau untuk mengeluarkan ASI-nya dari payudara itu harus ada kerja oksitosin. Jadi ya dua hal yang berbeda ya antara prolaktin sama oksitosin. Prolaktin yang memproduksi ASI, oksitosin yang mengeluarkan ASI ya. Nah, jadi bagaimana untuk bisa merangsang refleks oksitosin? Oksitosin itu kan love hormone ya, hormon yang dia istilahnya bisa keluar karena ibunya tidak stres, ibunya senang. Ya sehingga ibu bisa melakukan kompres hangat atau mandi air hangat. Nah, Anda kan rasanya kalau mandi sama air hangat kan lebih healing ya, Dek ya, dibandingkan mandi air dingin. Kalau mandi air dingin kan cepet-cepetan gitu ya. Tapi kalau mandi air hangat kan Anda bisa berlama-lama. Jadi begitu juga dengan ibu yang menyusui. Kemudian kita bisa juga melakukan pijatan pada tengkuk ibu, juga punggung ibu, atau melakukan pijatan ringan pada payudara ya. Dan ibu dibantu untuk bisa rileks ya. Kemudian kalau misalkan setelah menyusui, bagaimana cara mengurangi bengkak pada payudara bengkak? Kita lakukan kompres dingin ya, jangan terbalik ya. Kita lakukan kompres dingin pada payudara.
Kenapa? Karena pada saat edema atau terjadi bengkak, yang terjadi adalah vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi dari saluran-saluran ASI. Sehingga kompres dingin ini fungsinya adalah untuk konstriksi, konstriktor, vasokonstriktor dari pembuluh darah maupun mengkonstriksi saluran ASI yang juga berdilatasi karena dia penuh tapi tidak bisa keluar. Jadi akhirnya menyebabkan payudara bengkak. Oke, next. Nah, terus ini adalah teknik memerasi ya. Jadi ini memerasi itu menggunakan tangan, nanti akan diajarkan lebih lanjut pada saat skill. Lanjut. Ini ya, ini gambar aslinya ya bagaimana teknik memerasi. Jadi ada letakkan tangan 2 sampai 3 cm di sekitar areola ya, di luar areola. Dari puting maksud saya, dari puting, jadi pas di luarnya areola, kemudian lakukan penekanan ke arah dada 1 kali, kemudian lakukan pemencetan atau mungkin Anda mengarahkan ke depan itu sebanyak 3 kali ya. Itu gambar nomor 5 itu adalah mengindikasikan bahwa teknik operasi ini bisa dilakukan pada semua area di payudara ya. Jadi terutama semua area yang ada di areola payudara. Oke, next. Nah, ini adalah pemberian ASIWIA dengan gelas atau cup feeder ya, atau pipet, tadi kan sudah saya jelaskan. Ini adalah cara memerah ya, tadi jadi ibunya ini bawa mangkuk kecil, kemudian dia taruh di bawah payudaranya, dia perah ASINya, kemudian diminumkan menggunakan cup feeder. Oke, next. Nah, sekarang kita ke mastitis. Nah, payudara bengkak tadi ini kalau dibiarkan itu bisa menjadi suatu kondisi peradangan payudara yang kita sebut sebagai mastitis. Nah, apa sih sekarang yang membedakan antara mastitis sama payudara bengkak? Kalau bengkak tadi itu biasanya terjadi pada kedua payudara. Sebenarnya sama dengan payudara penuh ya. Payudara penuh pun juga bisa terjadi pada kedua payudara. Tetapi di sini kalau penuh tidak ada kemerahan ya. Kalau bengkak dia ada kemerahan. Kemerahannya itu rata, menyebar dan berbeda jelas ya dengan area sekitarnya yang tidak bengkak. Kemudian yang terkena memang seluruh payudara ya terkena, tidak hanya sebagian saja. Dan nantinya dia akan terpalpasi atau teraba keras ya. Dan kalau bengkak berkurang dia juga pasti akan lebih lembek lagi. Kemudian di sini ada nyeri ya, karena dia mengeras di bagian kedua payudara dan demam mungkin 24 jam. Sekarang apa bedanya sama mastitis? Kalau mastitis ini hanya terjadi pada satu payudara saja ya. Jadi kalau hanya terjadi pada satu payudara itu mastitis. Mastitis tidak akan terjadi pada dua payudara. Kemudian hanya sebagian payudara saja yang mengalami pembengkakan atau mengalami kemerahan di kulitnya. Kalau bengkak tadi kan seluruh payudara dia mengalami pembengkakan atau kemerahan di kulit payudaranya. Terus kemudian kalau untuk mastitis kemerahannya lebih jelas ya, dia berbeda jelas, berbatas tegas. Kalau bengkak kan tidak berbatas tegas. Kemudian memang akan teraba adanya benjolan yang keras ya atau gumpalan di daerah yang mengalami kemerahan tadi. Itu yang adalah namanya mastitis. Ya. Kemudian dia akan keras dan walaupun ASI telah dikeluarkan dia tetap keras. Kalau yang payudara bengkak, kalau ASINya udah dikeluarin, maka payudaranya akan lembek lagi. Tapi kalau misalkan mastitis, ketika dia dikeluarkan dari ASI, dari payudara, ya ASINya itu walaupun sudah dikeluarkan, payudaranya itu akan tetap keras kalau mastitis. Kemudian ada nyeri di daerah kemerahan, ya dia akan nyeri sama ya kalau bengkak juga nyeri sebenarnya. Dan yang membedakan lagi adalah demamnya sebenarnya bisa bertahan lebih lama. Kalau payudara bengkak tadi cuma 24 jam, kalau mastitis ini bisa 1 hari, 2 hari, bahkan mungkin 3 hari ya. Jadi demamnya berlangsung lama. Selama dia masih belum istilahnya diobatin. Kalau mastitis karena perlu obat ya dek. Kalau mastitis, kalau payudara bengkak tidak perlu obat ya. Jadi selama tidak belum diberi pengobatan maka ya dia akan tetap. Biasanya ibunya masih demam ya. Oke. Terus next. Nah, ini gambaran mastitis ya, beda ya sama payudara bengkak. Kalau payudara bengkak tadi kan kemerahannya tidak jelas. Kalau ini kemerahannya jelas. Terus gambar yang lebih kanan adalah bahkan sampai mungkin dia ada lubang ya. Jadi di kulit payudaranya dia ada lubang. Kemudian kenapa? Karena mungkin ada suatu tindakan atau ibunya mungkin pencet-pencet terus ya. Itu hanya kayak lebam-lebam. Pencet-pencet itu maksudnya melakukan pijat menyusui ya, tetapi dengan cara yang tidak benar sehingga menyebabkan lebam-lebam di kulit seperti itu. Oke. Next.
Nah, sekarang gejala saluran ASI tersumbat dan mastitis tadi ya. ASI tersumbat ini tadi kalau dibiarkan akan menjadi stasis ASI. Kalau dibiarkan sumbatan ASI ini nantinya menjadi mastitis yang mungkin awal belum terinfeksi. Tapi kalau sudah lebih lama dia akan jadi mastitis yang terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi ya demamnya nggak turun-turun, pastinya akan merasa sakit, area merah di sekitar payudara ya, payudaranya bengkak dan keras itu akan terjadi pada kondisi mastitis ya. Oke, next. Nah, sekarang apa penyebab dari saluran tersumbat atau mastitis? Hampir sama sebenarnya ya, Dek ya. Yang pertama adalah menyusuinya kurang sering atau terlalu singkat. Tadi kan juga disebutkan seperti itu ya, yang pada puting yang terbenam atau tadi pada payudara yang bengkak. Jadi dia akhirnya karena menyusuinya itu kurang sering, maka ASI tidak keluar dengan optimal atau terlalu singkat. Durasi menyusui yang baik itu terjadi antara 10 sampai 30 menit. Minimal 10 menit ya, paling optimal adalah 30 menit. Itu adalah durasi menyusui yang baik. Kalau dia terlalu singkat cuma 5 menit ya pastinya ASI belum keluar semua atau mungkin terlalu lama. Kalau terlalu lama lebih dari 30 menit itu biasanya bayi udah nggak nyusu deh, tapi ngempeng. Ya, jadi dia cuma kayak ngempeng doang. Kamu tahu empeng ya, empeng bayi ya. Jadi dia modelnya seperti itu tapi di payudara. Kenapa mungkin ibu menyusuinya kurang sering atau terlalu singkat? Yang pertama adalah ibunya sangat sibuk. Kemudian bayinya tidur semalaman, nggak dibangunin, ya. Atau mungkin ada perubahan rutinitas sehingga ibunya itu masih, misalkan ibunya yang tadinya cuti, terus ibunya bekerja. Sehingga akhirnya karena bekerja kan dia harus pumping-pumping, tapi dia nggak ada waktu untuk pumping-pumping atau memompa. Atau mungkin ibunya stres, karena ibunya stres dia jadi agak-agahan nih menyusui bayinya gitu. Kemudian apalagi penyebab lainnya, adanya aliran ASI pada sebagian atau seluruh payudara yang kurang baik. Jadi memang alirannya sebenarnya nggak ada masalah dengan yang lainnya, tapi aliran ASINya memang kurang baik. Kenapa? Karena pengisapan bayi yang tidak efektif tadi. Bayinya tidak bisa melekat dengan baik, sehingga tidak bisa menghisap dengan efektif. Mungkin ada tekanan dari pakaian, pakaiannya terlalu ketat gitu ya. Atau mungkin pakaian yang terlalu ketat itu dari BH, jadi dari pakaian dalam ya. Jadi BH-nya itu dia terlalu ketat atau tidak menggunakan BH menyusui. Sehingga nantinya dia akan menekan dari saluran-saluran ASI. Atau tekanan jari selama menyusui. Coba Anda perhatikan nanti kalau ada saudara yang menyusui. Kebanyakan ibu-ibu itu memegang payudara itu menggunting gini. Jadi kalau ini payudara, dia megangnya gini, menggunting. Padahal yang benar itu memegangnya C. Jadi dalam bentuk gini, yang bawah ini menyangga payudara, yang ini ada di atas areolanya. Jadi kalau ini misalkan ini payudara, ini saya akan pegang payudara begini. Ini yang benar, yang C, bentukan C gini memegangnya ya. Tapi kalau misalkan dia itu memegangnya menggunting gini, ini akan menutupi saluran ASI. Jadi kalau misalkan ini payudara, kalau Anda megangnya kayak gini, ini akan menekan saluran ASINya sehingga membuat saluran ASI itu tersumbat. Ya, sehingga akhirnya dia tidak baik alirannya. Atau mungkin payudaranya terlalu besar ya, sehingga kurang efektif untuk bayinya, bayinya kesulitan. Jadi akhirnya juga terjadi sumbatan. Atau mungkin ada jaringan payudara yang rusak akibat trauma pada payudara atau mungkin ada tumor, ada kanker ya, itu juga akan menyebabkan saluran ASI itu tersumbat, bisa menyebabkan mastitis. Atau mungkin ada bakteri yang masuk karena puting yang lecet tadi, puting lecet itu kalau tidak dibersihkan kan sama kayak luka ya, Dek, jadi borok ya. Jadi kayak gitu. Jadi dia akan jadi borok sehingga akan jadi tempatnya kuman ya. Oke, next. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, penanganan dari saluran ASI tersumbat atau mastitis tadi ya, yang pertama adalah perbaiki aliran. Kalau tadi kan penyebabnya ya sebelumnya, kalau ini adalah cara penanganannya. Jadi kita memperbaiki aliran pada payudara. Bagaimana cara memperbaiki aliran pada payudara? Memperbaiki perlekatan ya. Kita mengganti pakaian yang terlalu ketat tadi atau kita tidak memegang dengan cara menggunting tadi ya, penekanan jari. Terus kemudian anjurannya adalah ibunya yang menyusui lebih sering ya. Kalau lebih sering ibunya pasti akan tidak ada sumbatan. Kemudian kalau nyeri sekali baru boleh diberikan analgesik dalam bentuk paracetamol atau ibuprofen. Tidak boleh analgesik yang lain karena tidak aman ya untuk ibu menyusui. Jadi ada kan obat-obatan yang dia aman atau tidak untuk ibu yang menyusui. Jadi kalau untuk analgesik yang bisa kita gunakan paracetamol dan ibuprofen. Kemudian bisa memijat lebih lembut ya ke arah puting dengan yang namanya adalah lymphatic drainase massage. Jadi ada pijatan yang untuk memijat kelenjar limfe. Jadi makanya kita sebut sebagai lymphatic drainase massage.
pijatan untuk mendrainase saluran limfatik. Nah, jadi seperti itu. Karena di ketiak kita kan ada saluran limfe, di ketiak kita ada, di leher ada. Begitu ada sumbatan ASI, maka sumbatan itu bisa kita alirkan untuk kembali ke kelenjar limfatik ketiak yang paling dekat atau mungkin ke kelenjar leher kayak gitu ya. Jadi nanti cara memijatnya akan diajarkan lebih lanjut pada saat skill. Kemudian bisa mengompres hangat ya. Jadi dia bisa mengompres hangat. Kemudian nanti disarankan apabila membantu mulai menyusui pada payudara yang tidak sakit ya juga bisa dengan mengubah posisi. Nah, kemudian kapan dia harus apa namanya pergi ke dokter ya? Pergi ke dokter kalau gejalanya tambah parah atau mungkin ada keretakan puting yang lebih parah sehingga jadi borok atau mungkin tidak ada perbaikan setelah dilakukan usaha-usaha ini, setelah 24 jam dilakukan kok nggak ada perbaikan ya. Atau mungkin demamnya nggak turun-turun misalnya kayak gitu. Itu maka boleh pergi berkonsultasi ke dokter ya. Selain itu nantinya kalau sudah jadi mastitis itu tidak hanya memberikan analgesik atau anti nyeri, tetapi bisa juga memberikan antibiotik ya dan istirahat total. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh payudara yang mengalami mastitis D. Ini real pasien ya. Jadi ini saya tidak tampakkan wajahnya, tapi ini adalah real ya dari pasien yang datang ke kami. Ini adalah gambar mastitis. Jadi dia berbatas tegas ya, hanya satu payudara. Ini kan fotonya tidak ada yang dua payudara kan. Ini masing-masing pasien yang berbeda ya, Dek. Jadi ini pasien-pasien yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat di sini area tegas walaupun ini masih terlihat ada ASI yang menetes, tetapi kalau diraba ini bukan payudara bengkak, tetapi sudah mastitis. Kemudian di gambar yang paling kanan yang ada perbannya itu adalah setelah dilakukan tindakan bedah. Jadi mastitis yang sudah menjadi abses ya atau mungkin ukurannya sudah besar, maka akan ada tindakan bedah. Jadi kami akan berkolaborasi dengan dokter bedah, beliau yang akan mengambil atau memberikan jalan supaya sumbatan asinya yang parah tadi itu bisa keluar. Habis itu nanti ini diberikan drain untuk bisa keluar. Jadi ini adalah gambar post op ya. Jadi setelah operasi. Oke, next. Nah, penggunaan antibiotik untuk mastitis yang terinfeksi itu bagaimana ya? Karena Anda dokter, Anda boleh meresepkan nanti ya ketika ada kasus mastitis, Anda boleh meresepkan analgesik, Anda boleh meresepkan antibiotik ya. Karena penyebab terseringnya itu adalah Staphylococcus aureus, maka di sini yang pertama adalah yang boleh diberikan adalah flucloxacillin ya. Jadi flucloxacillin ini nantinya boleh diberikan dengan dosis 250 mg per oral tiap 6 jam sekali, berarti sehari 4 kali ya, kalau tiap 6 jam sekali, itu selama 7 sampai 10 hari. Obat ini diminum 30 menit sebelum makan. Bagaimana dok kalau tidak ada? Maka boleh menggunakan amoksisilin. Amoksisilin yang banyak diberikan ya, maksudnya di mana-mana mungkin hampir gampang ya untuk amoksisilin kita berikan dibandingkan flucloxacillin. Nah, kemudian lini keduanya adalah boleh juga diberikan eritromisin. Jadi eritromisin ini adalah golongan macrolides yang dia nantinya bisa diberikan 250 ya setengah tablet sampai 500 mg juga sama per oral 6 jam sekali berarti sehari 4 kali selama 7 sampai 10 hari. Tapi eritromisin ini pada beberapa orang menyebabkan efek samping GI tract-nya mual ya. Kemudian nanti kalau bila dua obat tersebut tidak tersedia ya, maka ya ini tadi yang saya bilang boleh pakai amoksisilin atau pakai apa namanya amoksiklav ya. Jadi ada amoksisilin dan klavulanat, dosisnya seperti itu. Nanti Anda boleh apa namanya nyontoh lah ya, istilahnya mencontoh dulu kalau misalkan masih belum hafal ya, belum hafal biasanya awal-awal lulus itu belum hafal dosis, belum hafal ini, boleh bikin kerpean-kerpean dosis obat itu nggak apa-apa ya. Terus kemudian cefalexin atau clindamycin atau dicoklasilin. Ya, ini semuanya adalah antibiotik yang bisa digunakan dan aman untuk pasien-pasien dengan mastitis yang terinfeksi. Oke. Next, rata-rata berarti diberikannya 7 sampai 10 hari ya. Oke. Nah, ini adalah gambar yang pertama adalah gambar retakan di sekeliling dasar puting. Jadi ini adalah gambar retakan, areolanya tampak merah, kemudian putingnya itu ada fissure atau ada retakan, ya mungkin tidak terlalu jelas ya dari foto ini. Kemudian ada garis tekan pada puting. Ini adalah gambar masalah payudara yang berikutnya. Kemudian nomor 2 ini adalah gambar posisi dan perlekatan bayi yang kurang baik. Ini kan kalau Anda lihat, wajahnya kan menghadap ke payudara ibu ya, Dik. Tapi kan badannya kagak, ya kan? Coba sekarang kita praktekkan. Anda lurus, kepala Anda tengok ke kanan atau ke kiri, terserah. Coba kita tengok kanan kiri, telan ludahnya. Dalam posisi menengok. Enak nggak? Nggak enak kan?
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bayi ini seperti itu. Jadi kadang ada yang ibunya bilang, dok, anak saya nggak mau nyusu. Coba sih bu gimana posisinya pada saat menyusu. Ternyata gini posisinya bayinya, kepalanya tengok ke payudara, tapi badannya tetap ke atas. Jadi dia tengok gini, terus habis itu bayinya suruh nyusu. Kamu aja nggak enak, kamu aja yang udah besar aja suruh telan-telan ludah kayak gitu nggak enak kan? Nah, coba kamu nanti minum air putih, tapi dengan posisi kepala yang seperti itu. Kepalanya tengok gini terus kamu minum air putih ngedot. Kayak gitu ya. Coba kamu coba seperti itu. Lah enggak nyaman ya. Jadi bukan bayinya nggak mau, tapi posisinya salah ya. Itu bisa untuk edukasi. Jadi Anda nanti sebagai mahasiswa FK pun walaupun belum jadi dokter, kalau kamu sudah dapat kuliah-kuliah yang bisa kamu aplikasikan untuk kamu mengedukasi, boleh saja. Mahasiswa kedokteran itu biasanya kan paling banyak sering ditanyai ya sama keluarganya ya. Karena kuliah di FK jadi dirasa sudah tahu gitu. Jadi banyak biasanya ditanyain ini, ditanyain itu gitu ya. Jadi nggak masalah ya, kamu boleh mengedukasi ya. Terus kemudian next, yang nggak boleh kan meresepkan ya, meresepkan obat karena belum ya. Kalau yang untuk edukasi boleh. Nah, kondisi atau masalah ibu dengan puting lecet tadi penyebabnya adalah posisi dan pelekatan yang salah ya, atau melepaskan penghisapan bayi yang salah. Ada tuh ibu-ibu yang ngelepas payudaranya itu langsung bayinya tuh ditarik aja suruh-suruh lepas. Padahal bayi itu dek walaupun nggak punya gigi dek, dia ketika sudah mencengkram dari area areola atau puting, dia itu kayak orang gigit. Jadi begitu dia dilepaskan dengan posisi yang salah, dia akan luka payudara itu ya. Jadi kalau misalkan melepaskan itu ya ini jari telunjuk kayak gitu itu taruh di mulut. Nah, jadi bikin bikin rongga antara payudara sama mulut bayi dengan memasukkan kelingking Anda, misalkan kayak gitu, kelingking busunya itu disuruh masukkan. Nah, jadi setelah itu baru dilepas. Satu fungsinya juga untuk kelingking ini bisa melindungi puting kan. Begitu masukkan ke mulut, kamu geser kan dia bisa melindungi puting. Begitu kamu tarik, bayinya udah ngelepas. Kalau langsung ditarik itu, waduh sakit sekali deh ya gitu ya. Terus habis itu membersihkan puting dengan sabun atau alkohol ya. Saking bersihnya ibunya mau mandi ya sampai pakai sabun, kurang bersih pakai alkohol ya. Jadi akhirnya ada yang kayak gitu juga atau mungkin pakai alkohol swab. Pakai alkohol swab itu yang untuk disinfeksi. Sama dia digosok kayak gitu payudaranya sampai lecet ya. Putingnya juga kayak gitu ya. Terus habis itu penata laksananya bagaimana? Bisa dengan memperbaiki posisi menyusui tadi ya, tetap mengeluarkan ASI, mengoleskan ASI ke puting. Jadi ASI itu deh karena dia itu mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh, jadi ASI itu juga bisa jadi obat. Kamu kalau ada luka, ada saudaramu yang menyusui, coba kamu minta OASI-nya, oleskan ke lukamu. Itu juga bisa cepat memperbaiki jaringan, epitelisasi. Jadi seperti itu ya. Jadi itu juga bisa dengan ASI ya. Jadi termasuk puting yang lecet tadi ya. Saya sudah nyoba soalnya jadi tahu ya. Terus kemudian boleh minum obat kalau sangat sakitnya sangat ya. Oke, next lanjut. Ya, nah ini puting lecet ya. Jadi kayak gitu ya, Dek. Itu puting lecet ya. Kamu lihat itu putingnya kayak ada luka sobek gitu ya. Itu sakit sekali, nyeri sekali. Wong kamu aja jarinya kena pisau sedikit aja udah aduh gitu kan ya. Apalagi di area situ kan banyak persarafan sehingga akan makin nyeri ya. Puting lecet yang nyeri tadi itu caranya adalah memperbaiki posisi dan perlekatan menyusui, habis itu lanjutkan menyusui. Jadi anjurannya adalah meneruskan menyusui ya, tidak menghentikan menyusui. Jadi kalau misalkan ada puting yang lecet itu bukan berarti di area puting yang lecet itu terus habis itu dihentikan. Semakin dihentikan menyusui di area situ itu akan menambah masalah sebenarnya. Karena dia akan aslinya nggak akan keluar dengan baik. Atau jika tidak membaik, ya segera konsultasi ke dokter. Next. Ya, oke. Ini alhamdulillahnya tadi Dek, saya SC-nya itu sebelum ini kuliah tadi, makanya ini masih bisa tembus nih sampai jam 2. Makanya tadi saya agak telat masuknya, jadi berubah jam tadi. Makanya saya udah selesai. Nah, ini sekarang penanganan luka basah ya. Jadi, eh, penanganan luka basah pada ulkus puting. Kamu tahu ulkus? Ulkus itu adalah luka yang menggaung, luka yang memborok. Kamu pernah kalau luka terus habis itu jadi pernah lihat luka, terus luka itu jadi terinfeksi terus dia jadi borok. Jadi dia menggaung ke dalam ya, maksudnya kayak gitu. Itu disebut ulkus. Pada puting pun bisa terjadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada ulkus yang terbuka atau luka terbuka, maka luka tersebut membutuhkan penyembuhan dari bagian dasar dulu, baru nanti sel-sel itu akan tumbuh dari permukaan yang basah. Jika lukanya kering, itu akan menghambat penyembuhan. Prinsipnya gini, kalau ada luka, itu pastikan luka itu moist.
pastikan moist atau dia terhidrasi, jadi tidak kering ya. Dengan apa penanganannya? Bisa ditempelkan parafin putih yang lembut atau salep lanolin. Jadi salepnya menggunakan salep-salep merek apapun boleh, asalkan dia mengandung lanolin ya di dalam salepnya. Di antara waktu-waktu menyusui itu bisa diberikan salep yang mengandung lanolin tadi. Mereknya banyak, merek dagangnya banyak. Saya tidak menyebutkan merek dagang karena kamu nanti diajarinya adalah mengenali bahan yang ada di dalam obat tersebut. Kemudian bisa ditutupi dengan bantalan payudara atau breast pad yang bersih atau menggunakan kasa kayak kalau kita menutup luka ya. Atau jika mengeluarkan radang atau nanah, maka mungkin perlu sedikit adanya insisi kecil dan diperlukan minum antibiotik. Ya, oke, next. Bagaimana kalau misalkan ada infeksi jamur pada payudara? Apa tanda-tandanya ya? Tanda-tanda infeksi jamur adalah putingnya terasa nyeri dan gatal ya, terutama gatalnya. Kemudian putingnya itu ada warna merah, mengkilat, bersisik. Jadi kalau di sekitar puting ini nggak harus tidak harus ibu menyusui ya sebenarnya. Walaupun kamu nggak nyusuin, tapi kalau kamu jorok, tidak higienis ya dalam artian higienitas kebersihan pakaian dalam ya dan lain sebagainya itu tidak kamu perhatikan, ini juga bisa terjadi infeksi jamur pada payudara ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun seperti itu. Misal nih kamu pakai singlet terlalu ketat gitu kan, kamu kan juga punya payudara sebenarnya laki-laki ya kan. Laki-laki itu punya payudara tetapi jaringannya tidak membesar, itu aja bedanya. Sehingga kalau misalkan kamu menggunakan kaos dalam atau menggunakan singlet terlalu ketat, terus kemudian kamu mungkin badannya agak gemukan, terus kamu berkeringat ya, nggak ganti. Nah, itu maka juga bisa menyebabkan jamur. Tidak hanya di payudara ya, jamur di seluruh kulit sebenarnya ya. Jadi akan menyebabkan jamur di seluruh kulit. Tapi kalau yang khusus untuk payudara, itu tandanya adalah terjadi nyeri, gatal, kulitnya terlihat merah, berkilat, dan bersisik. Nah, atau mungkin ibunya mengkonsumsi antibiotik untuk mastitis tapi sembarangan. Kan sekarang tuh banyak tuh apotek yang keluarin antibiotik tidak tanpa resep dokter. Jadi ibu-ibu itu beli amoksisilin udah kayak beli kacang goreng aja kayak gitu. Dia nggak tahu dosisnya berapa, kapan dihentikan, selama berapa lama pemakaiannya. Nah, akhirnya karena antibiotiknya itu tidak terkontrol, penggunaan antibiotik yang terlalu lama juga bisa menyebabkan infeksi jamur. Ya, jadi itu untuk kasus apapun sebenarnya. Kemudian periksa apakah nyeri pada perlekatan yang kurang baik, bayinya kurang melekat baik atau enggak. Terus periksa bayinya itu ada putih-putih enggak di lidahnya, di bibirnya, di langit-langit atas ya, atau mungkin dia ada ruam di pantatnya. Jadi kalau misalkan seperti itu juga karena infeksi kandida. Nah, kalau pada ibu sama bayi sama-sama ada tandanya, maka ibunya sama bayinya diobatin. Ya, dua-duanya diobatin, berikan pengobatan pada ibu dengan bayi menggunakan nistatin. Kalau tidak memberikan hasil, baru kita gunakan fluconazole per oral. Bersihkan puting ya dengan kasa atau kapas dari arah luar ke dalam. Jadi kalau ada infeksi kandida, misalkan yang payudara, kalau kita disinfeksi biasanya kan dari arah dalam keluar gini kan. Kan kita kalau misalkan mendisinfeksi dari dalam keluar, ya kan? Tapi kalau misalkan itu untuk infeksi jamur, kita dengan cara dari dalam keluar, kita menyebabkan infeksi kandidanya meluas. Sehingga kalau misalkan ada infeksi kandida dari luar ke dalam, membersihkannya. Jadi lingkarannya dibalik ya, dari luar dulu terus habis itu ke dalam. Sehingga kita tidak menyebarkan jamurnya ya. Kemudian anjurkan ibu untuk menghentikan pemakaian mungkin kalau ada empeng, ada dot, ada nipple shield ya, benda-benda yang misalkan berhubungan sama karet-karet tadi itu bisa direbus dulu setiap hari selama 20 menit ya dan akan dilakukan penggantian sebenarnya paling enggak tiap 1 atau 2 minggu ya. Kalau enggak biasanya kamu pernah lihat mungkin di media sosial ada empeng atau dotnya bayi yang di dalamnya itu ada ulat kecil-kecil karena nggak dibersihin dengan baik ya, atau mungkin dia di situ nggak jadi ulat kecil-kecil tapi jadi kayak ada item-itemnya, atau kamu mungkin punya atau barang yang dari karet atau plastik kayak gitu, terus habis itu kamu di tempat yang lembab itu kan muncul itu jamurnya ya, jadi kayak ada item-itemnya ya, jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan empeng maupun dot ya. Oke, next. Nah, bagaimana pengobatan Candida pada payudara? Kita berikan krim nistatin dengan dosis 100.000 IU ya, international unit. IU itu international unit ya. Kemudian oleskan ke puting sehari 4 kali ya setelah menyusui bayi. Teruskan sampai 7 hari atau mungkin lebih. Pokoknya sampai sembuh ya, harus sembuh. Kalau enggak dia akan bayinya nyusu. Kalau ibunya kondisi payudaranya yang ada kandidanya itu enggak sembuh, dia akan dingdong ke bayinya, mulut bayinya ya. Nah, nantinya kalau untuk bayi, suspensi nistatin itu dalam bentuk drop atau tetes, di mana dia di situ diteteskan sebanyak 1 mili dengan alat dropper atau tetes tadi pada mulut bayi selama 7 hari sama ya, 7 hari atau lebih.
dengan frekuensi 4 kali sehari setelah menyusui atau selama ibunya diobatin. Atau kalau misalkan tidak membaik dengan krim dan tidak membaik dengan obat drop, maka untuk ibunya bisa diberikan fluconazole per oral. Ini adalah anti jamur tablet ya, dengan dosis 150 sampai 300 mg satu kali sehari saja. Lalu dilanjutkan dengan dosis 50 sampai 100 mg sehari 2 kali diberikan selama 14 sampai 21 hari, 2 sampai 3 minggu. Jadi jamur ini lebih lama ya dibandingkan bakteri. Kalau bakteri tadi 7 sampai 10 hari untuk antibiotik, untuk jamur bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Kemudian untuk bayinya sendiri juga sama diberikan fluconazole tetapi dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan per kali pemberian per oral satu kali dilanjutkan dengan 3 mg per kilogram berat badan per kali pemberian per hari ya. Nanti selama 14 hari. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kesulitan lain dalam menyusui, bayinya mengalami tangtai. Tangtai itu tali lidah loh, Dek, di bawah lidah kita. Kalau kamu coba ngaca nanti pakai HP dikacain tuh ada tali lidah. Coba Anda lihat tali lidah Anda sendiri, apakah dia tebal, kemudian ada yang dia pendek ya, kemudian ada yang lain sebagainya. Tangtai ini selain ada kesulitan menyusui, kalau Anda lihat ini lidahnya bentuknya love ya. Love gitu kan, membentuk love karena dia tali lidahnya atau frenulumnya ini tipis sama pendek. Ya jadi tebal bukan tipis, tebal dan pendek. Nah, sehingga dia menyebabkan lidah tidak bisa keluar melebihi dari gusi bawah ini tadi. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa meraup payudara pada saat menyusu, akhirnya ibunya gampang lecet, payudaranya putingnya gampang gepeng ya, putingnya. Ini kalau dibiarkan atau misalkan tidak diatasi, selain nantinya ada kesulitan menyusui, juga ada kesulitan bicara. Anaknya jadi cadel. Kalau ada anak yang cadel, tidak bisa ngomong R, L, ya, jadi dia tidak bisa ngomong R kayak gitu dengan jelas, ya. Itu jadi L, itu adalah salah satunya sebenarnya mungkin dulu adalah tangtai yang tidak diatasi, ya. Jadi seperti itu, akhirnya dia ngomongnya nggak jelas. Ya, oke, next. Nah, tata laksana puting lecet atau nyeri tadi, ya, kalau misalkan dia akibat dari tangtai tadi ya, cari penyebabnya, periksa perlekatan, periksa payudaranya, apakah ada bengkak, puting retak, ada kandida, periksa bayinya, apakah ada kandida atau tangtai, kemudian penanganan yang tepat ya, kita memberikan rasa percaya diri bahwa ibu tetap bisa menyusui dengan kondisi yang ada, kemudian kita memperbaiki perlekatan dan tetap menyemangati untuk terus menyusui, mengurangi pembengkakan dengan cara sering menyusui dan memerah ASI dengan tangan. Kemudian kalau misalkan dia ada jamur ya diobati ya, kulitnya yang tadi merah bersisik ya, kemudian gatal ya, mengkilat. Jika nyerinya berlanjut ya, itu diobati dengan obat anti jamur. Kemudian anjurannya adalah jangan lupa untuk membersihkan payudara sekali sehari saja untuk menghindari pemakaian sabun yang berlebihan atau mungkin menggunakan alkohol. Kemudian hindari lotion dan salep untuk payudara maupun puting, kecuali mungkin yang mengandung lanolin. Kadang kan soalnya salep itu juga sembarangan, orang beli salep itu sembarangan. Kemudian mengoleskan ASI yang ada di akhir ya, pada saat akhir menyusui itu dioleskan di area areola dan puting setiap selesai menyusui. Oke. Ini adalah tata laksana dari puting lecet atau nyeri. Next. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi terakhir? Ini materi pijat oksitosin, tidak banyak, karena nanti akan lebih banyak kita praktekkan pada saat skill saja. Sudah? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini adalah salah satu pijat yang ada di dalam istilahnya untuk mengoptimalkan dari ASI ya. Jadi pijat untuk mengoptimalkan ASI itu banyak nanti, tapi salah satunya adalah pijat oksitosin. Next, boleh di next? Ya, pijat oksitosin itu adalah tindakan yang dilakukan oleh suami pada ibu menyusui yang berupa back massage. Jadi sebenarnya yang dipijat itu punggungnya, Dik. Namanya pijat oksitosin itu nanti itu adalah yang dipijat punggungnya. Jadi nanti itu dilakukan orang lain karena itu punggung, jadi tidak memungkinkan untuk dia memijat sendiri seperti itu. Nah, nantinya dia untuk meningkatkan pengeluaran hormon oksitosin, fungsinya adalah itu. Kemudian pijat oksitosin itu bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya ya, tetapi memang tidak bisa dilakukan secara mandiri.
Kemudian manfaatnya apa ya? Yang satu pertama membantu ibu secara psikologis ya untuk dia bisa lebih tenang, tidak stres, lebih percaya diri ya. Kemudian juga dia bisa mempunyai perasaan yang baik pada bayinya sehingga dia lebih cinta pada bayinya sehingga menyebabkan produksi ASI bisa bertambah. Bisa meningkatkan volume ASI, memperlancar keluarnya ASI ya, misalkan seperti itu. Juga bisa untuk melepas lelah, kemudian praktis dilakukan ya dan bisa dengan mudah diajarkan kepada ibu yang sedang menyusui. Jadi boleh kita lanjut. Nah, jadi ini cara-caranya ya. Nanti mungkin di skillnya akan lebih dibahas lebih lanjut, tetapi ini cara yang nantinya bisa Anda pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah satu sebelum dimulai dipijat, ibunya itu sebaiknya memang dalam kondisi telanjang dada. Jadi karena nanti pada saat dipijat punggungnya itu biasanya asinya itu akan keluar. Jadi dia karena akan keluar, jadi nanti ibunya harus menyiapkan tempat gitu. Karena kan eman ya kalau misalkan asinya keluar tapi dia tidak di istilahnya tidak ditampung gitu ya. Jadi dalam kelonjang tadi itu menyiapkan cangkir tadi diletakkan di depan payudara untuk menampung ASI. Kemudian ibu juga bisa melakukan kompres hangat terlebih dahulu sama melakukan pijatan payudara terlebih dahulu sebelum pijat oksitosin. Mintalah bantuan orang lain untuk memijat. Lebih baik sih dibantu sama suami ya. Kenapa? Karena nantinya kan dia akan juga suaminya itu merasa bahwa anaknya ini dalam proses pengasuhan juga harus oleh ayah ibunya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi akan ada ikatan batin yang lebih kuat juga ya. Kemudian ada dua posisi yang bisa dicoba. Yang pertama, ibu bisa telungkup ke meja. Jadi kalau ada meja, ibunya itu telungkup gini deh. Nah, tidur gini dengan payudaranya itu terbuka di atas meja gitu bisa atau dengan sandaran kursi. Jadi kalau misalkan ada sandaran kursi, kalau sekarang saya ini bersandar kan di kursi sandaran, nah itu saya membalik posisi saya. Jadi sandaran kursinya itu maaf ya, ini sandaran kursinya itu jadi di depan. Jadi ini misalkan ini kan ini sandaran kursi gini ya. Nah, sandaran kursinya itu di depan saya duduk begini. Nah, jadi begini posisinya ya. Itu bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah yang bisa kita lakukan sehingga di situ nantinya posisinya yang nyaman itu akan membuat ibu merasa rileks pada saat dipijat. Kemudian Anda cari ya, nanti mungkin kalau di situ Anda bisa berdua sama temennya, coba cari raban tulang yang paling menonjol pada tulang leher atau vertebrae cervical 7 dipalpasi ya, dipalpasi tuh vertebrae cervical 7 dicari. Biasanya kalau kita nunduk itu ada tulang yang menonjol. Ya, itu adalah vertebrae cervical 7 biasanya di situ. Nah, dari tonjolan tulang yang di CV7 tadi, itu turun ke bawah kurang lebih 2 cm. Jadi mungkin kamu kalau di sebelahnya ada temannya ya, ini mungkin yang terlihat di layar sini yang berdua siapa ini? Okwan Parik ini kayaknya berdua nih. Ya. Jadi itu, nah ini kamu raba itu temennya tuh sebelahnya ya, terus habis itu kamu cari turun 2 cm ya dari CV7 tadi, habis itu ke kiri dan ke kanan 2 cm dari vertebrae tadi 2 cm ke kanan dan ke kiri tadi ya. Disitulah letak jari untuk dimulai memijat. Memijat itu bisa menggunakan jempol begini atau ya tangan kiri tangan kanan atau telunjuk ya atau mungkin kalau telunjuk ini agak susah pakai punggung begini. Nah, gini juga bisa. Atau kalau orangnya gemuk deh, biasanya nggak kerasa kan. Kalau pakai jempol gini orangnya gemuk kan nggak kerasa. Ya, pakai ini juga kadang nggak kerasa. Kita bisa pakai siku. Jadi begini memijatnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi itu memijatnya macam-macam ya caranya, tergantung. Kalau orangnya kurus ya jangan pakai gini, sakit ya kalau orangnya kurus kamu pakai gini ya. Kalau kurus pakai jempol aja udah cukup ya. Jadi pakai jempol begini, memutar jadi sirkuler. Jadi dia memutar ke bawah sampai ke pinggang ya, sampai ke pinggang di situ. Terus habis itu ibu bisa yang gemuk ya tadi ya di kepal tangan atau menggunakan tulang-tulang punggung tangan tadi ya yang saya bilang memulai pijatan dengan memutar perlahan-lahan lurus ke bawah sampai batas garis bra, kemudian diteruskan sampai ke pinggang. Pijat oksitosin bisa dilakukan kapanpun dengan durasi 3 sampai 5 menit, disarankan dilakukan sebelum menyusui atau memerah ASI. Ya, oke, next. Nanti lebih seru kalau pas skill, nanti kita peragakan ya kalau pas skill ya. Nah, jadi kayak gini deh ini. Jadi dari sini ini adalah contoh-contoh tangan yang bisa digunakan untuk memijat ya. Jadi bisa pakai jempol gini, bisa begini ya atau pakai siku itu yang paling keras sih, paling kenceng ya. Jadi itu kalau orang yang gemuk banget misalkan ya, karena kan biasanya ibu habis melahirkan itu kan gemuk-gemuk ya, berat badannya kan naiknya banyak-banyak tuh ya biasanya. Oke, next. Nah ini ya, ini contohnya kayak gini deh. Nah ini ya ibunya kan santai nih, ya.
Jadi dia rileks, duduk bersandar ke depan, tangan dilipat di atas meja, kepala diletakkan. Jadi memang benar-benar tidur. Kadang ada ibu yang sampai tertidur memang kalau dipijit. Karena saking enaknya, saking rileksnya ya. Payudaranya itu menggantung ya, lepas ya, nggak usah pakai bra. Kemudian dia di sini penolongnya itu memijat sepanjang sisi, tekan kuat-kuat dan sebagainya. Lakukan selama 2 sampai 5 menit ya. Oke, next. Nah, ini pijat payudara ya. Pijat payudara itu bisa dimulai dengan pemanasan, bisa kita mulai dari puting. Saya tidak jelaskan lebih lanjut karena nanti di skill saya ajari lebih detailnya. Ya, nanti kamu praktek pakai manekin kalau di skill. Terus kemudian nanti ini pijat areola, kemudian ini nanti pijat payudara, ada yang sirkuler kayak gini, ada yang spiral ya, ada yang macam-macam. Yang cowok-cowok juga harus belajar ya. Kenapa? Karena memang Anda kan tidak bisa pilih-pilih pasien ya. Misalkan saya tidak mau nanti dapat pasien ibu menyusui ya. Padahal kan kamu juga sebagai dokter kan tidak bisa pilih-pilih ya. Dokter khusus ibu non menyusui ya gitu ya. Ya itu kan tidak bisa ya. Jadi harus tetap apa namanya Anda bisa melakukan ya paling tidak tahu pengetahuannya dulu untuk saat ini. Oke, baik, next selanjutnya. Oke, Oke, baik, terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya. Semoga